Makanya istri itu tidak ada sukses seorang suami tanpa ada istri yang hebat. Jadi kalau sekarang suami ibu jadi orang hebat, itu ibu yang punya jasa, ibu yang punya doa. Makanya support bu, punya suami itu jangan dijatuhkan mental dan semangatnya, disupport. Jadi suami sedang berusaha, doa banyakin, doa banyakin, segala keperluan suami siapin. Karena kan sebenarnya tugas istri itu bukan masak, bukan nyuci pakaian, bukan nyapu-nyapu, bukan, tugas istri bukan itu. Itu bukan tugas istri. Tugas istri itu cuma satu, berbakti pada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyapu, nyuruh masak, nyuruh ngecek, harus ikut, manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benang sulam dari emas dibuat renda untuk gaun pengantin. Jawab salam kelihatannya penuh dengan ikhlas. Insya Allah kita semua akan jadi penghuni jannati. Ya Bu, amin. Makanya saya bilang kata kompak, kalau ini kelihatannya lebih kompak. Jadi jannati itu jamak daripada jannah. Jadi surganya banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa masuk pintu dari pintu mana yang kita inginkan. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, di siang hari ini kalau ibu keluar panasnya luar biasa. Kalau di dalamnya alhamdulillah. Gak apa-apa Bu, panasnya di luar itu mudah-mudahan jalannya ibu nanti pulang dari masjid ke rumah itu menjadi pembakar dosa-dosa. Mudah-mudahan sakitnya kita, penderitaan kita itu menjadi pembakar daripada dosa dan kesalahan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, umatnya, yang insya Allah dengan segenap kemampuan kita untuk senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau di dalam kebaikan-kebaikan, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bisa berkumpul di jannahnya Allah bersama baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, buah jambu long, buah jambu dimakan berhalang, buahnya tinggal sebiji. Ibu-ibu yang di belakang mukanya kelihatannya siap untuk ngaji, cerah sekali. Kalau yang di depan mah nggak usah diomong, saya yang makannya di belakang. Soalnya yang di belakang biasanya mukanya nunduk bukan khusyuk, tapi ngacai, ngiler. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awwal. Ya, bulan Rabiul Awwal, bulan dimana penuh dengan keberkahan, diantaranya adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
di bulan ini menjadi sebuah langkah awal untuk lebih-lebih kita menjadi hamba Allah yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini adalah bulan kelahiran beliau. Maka sebagai umatnya kita harus tahu tentang Nabi Muhammad. Ibu pernah melihat Nabi Muhammad belum? Mau pengen lihat nggak? Oh, ganteng Bu, ganteng. Ya dikit-dikit tipis sama saya. Ganteng Bu. Nabi Yusuf yang paling ganteng, ya setengahnya Nabi Yusuf. Amin, alhamdulillah. Sama-sama laki-laki yang jelas. Ya, bukan hanya tampan daripada fisiknya, tapi tampan akhlaknya dan tampan apa yang ada dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Kita harus kenal. Pak Ustaz, saya kan perempuan. Walaupun perempuan, tapi harus tahu karena salah satu daripada nikmat lezat di dalam iman adalah ayyatunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adanya Allah dan Rasulullah itu lebih dicintai dari apapun. Baru nikmat iman itu. Jadi kalau kita belum bisa mencintai Allah dan Rasul, belum merasakan lezat iman. Tapi kalau kita sudah ada cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, maka akan nikmat iman kita. Lah gimana kok artinya nikmat iman? Ya kita sholat, nikmat sholatnya. Disuruh ngaji, nikmat langkah kaki dari rumah ke masjid kita. Coba kalau nggak cinta sama Allah, enakan di rumah ya Bu. Reyeh-reyeh di rumah, nonton TV, nonton sinetron, nonton gosip. Kan begitu kalau ngikutin hawa nafsu. Tapi karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka ringanlah langkah kaki kita melangkah dari rumah ke majelis taklim. Alhamdulillah, mudah-mudahan langkah kaki kita tiap langkahnya akan menjadi pahala-pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, baginda Rasulullah itu luar biasa. Dari semenjak kecil kita lihat bagaimana ketika beliau lahir membawa keberkahan. Wilayah Bani Sa'ad yang tadinya kering kerontang, yang tadinya susah itu namanya kambing ngeluarin air susu. Ketika Nabi Muhammad disusuin oleh Halimatus Sa'diyah, maka itu wilayah menjadi subur, makmur. Jadi kambingnya yang tadi kagak mau keluar air susu, pada gemuk. Itu salah satu keberkahan yang luar biasa. Sampai kemudian baginda Rasulullah SAW akhirnya beliau tiba pada satu masa di mana beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan tuh kotoran-kotoran yang ada setan-setan. Ya makanya kita kadang-kadang kalau sudah penyakitnya akut suka dibedah ya Bu. Ya kalau sudah nggak bisa disuntik dibedah, dibersihkan. Ibu kalau APP kan dibedah juga nanti gitu ya, khusus buntu walaupun sekarang bisa pakai laser, tapi kan tetap aja dibedah juga. Ada penyakit-penyakit yang nggak bisa disuntik tapi harus dibedah. Nah berarti kalau dibedah itu dibersihkan. Nah baginda Nabi Muhammad SAW ketika usianya antara 4 atau 5 tahun dibedah oleh malaikat Jibril. Dan inilah yang kemudian membuat keluarga Halimatus Sa'diyah menjadi khawatir dan dikembalikanlah kepada ibundanya. Tapi takdir berkata lain, usia 6 tahun baginda Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya. Ya, ditinggal oleh ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya. Ini kakeknya ini karena ingat, ini rahasianya Allah. Kenapa kakeknya Abdul Muthalib memberi nama Muhammad atau Ahmad? Ya nggak ada di situ nama itu. Di suku Quraisy itu nggak ada yang namanya Muhammad. Kalau sekarang di Arab nama Muhammad semua ya. Ya di Arab kita siapa namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, mau bilang balik aja itu. Nah, kalau dulu nggak ada. Namanya Abdul Uja, Abdul Mana, Abdul yang nggak bener lah, bukan Abdullah, nggak ada Abdullah juga. Katanya Abdul daripada sembahan-sembahannya. Tapi kemudian Abdul Muthalib, kakeknya beliau dinamai Muhammad atau Ahmad. Ini bukan nama yang sekedar tiba-tiba. Inilah sesuatu yang Allah bisikan kepada kakeknya untuk memberikan nama Ahmad atau Muhammad kepada cucunya. Dan itu dibuktikan rasa sayangnya Abdul Muthalib ketika wafat ibundanya Siti Aminah, kemudian diasuh oleh beliau. Itu dianak emaskan baginda Nabi itu. Bahkan ada tempat yang tidak boleh diinjak oleh anak dan cucunya, tapi diperbolehkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sayangnya melebihi anak dan cucu-cucunya yang lain kepada baginda Nabi.
Ini sesuatu yang Allah berikan rasa sayang. Kemudian wafatlah pada usia 8 tahun baginda Nabi, kemudian diurus atau diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Ada peristiwa-peristiwa di mana peristiwa pada usia 12 tahun ada yang namanya beliau ikut berjalan, ikut melalui perniagaan ya, dan menemui seorang pendeta namanya Buhiro atau Bahira. Ya, seorang pendeta yang ternyata melihat tanda-tanda kenabian. Apa tanda-tanda kenabiannya? Ketika ditanya oleh Abu Thalib, lah kau tahu bahwa ini adalah seseorang yang akan menjadi pemimpin manusia di masa datang? Itu karena batu-batu dan pohon-pohon bersujud kepada Nabi. Jadi ketika datang dia di Aqabah, di dekat perbatasan daerah yang dilalui untuk perniagaan itu pendeta melihat batu-batu dan pohon-pohon bersujud kepada Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Jadi kalau kita melihat itu, kalau pandangan mata kita yang kotor ya nggak bisa melihat. Tapi orang yang suci itu bisa melihat sesuatu yang nggak terlihat oleh kita. Ya kalau kita makan termahjub oleh hutang, termahjub oleh pikiran nggak punya duit, makanya nggak bisa melihat pandangan-pandangan yang luar biasa. Tapi orang-orang yang memang suci dari duniawiyah, dari hawa nafsu yang dikendalikan dengan bagus seperti pendeta Bahira, maka dia mampu melihat tanda-tanda yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Belum lagi awan. Ya, awan ini selalu menaungi perjalanan baginda Rasulullah SAW, dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peristiwa-peristiwa lain lagi di mana beliau kemudian di suatu waktu menjadi hakim terhadap persengketaan peletakan Hajar Aswad. Kalau sekarang kita berangkat haji umroh kan kita pasti ingin mencium Hajar Aswad ya, berupaya. Kalau haji susah, kalau umroh insya Allah masih bisa ya Baji ya. Tapi kalau haji, aduh, kita harus sabar untuk bisa mendekati Hajar Aswad. Nah itu dulu ketika dibangun Ka'bah, untuk meletakkan Hajar Aswad itu berebut tiap kabilah sampai kemudian 4-5 hari itu mereka nggak dapat titik temu, siapa nih yang harus meletakkan yang paling berhak. Sampai akhirnya ada sebuah kesepakatan, siapa yang masuk pertama pintu Ka'bah dia yang akan menjadi hakim. Maka di dalahnya Allah menggerakkan baginda Nabi yang pertama yang masuk pada pintu daripada Ka'bah itu, dan akhirnya diangkat sebagai hakim. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Dibentangkanlah serbannya, kemudian ujung-ujungnya ditarik oleh seluruh kabilah, dan batu Hajar Aswad diletakkan di atasnya, diangkat bersama-sama. Setelah tiba di lubangnya, baginda Rasulullah sendiri yang meletakkannya, maka semuanya merasa puas. Nah itu hakim begitu tuh, hakim cakep tuh. Sekarang kayak kasus Pina ya, ibu mungkin mendengar ya, yang kasus Pina ini kan begitu luar biasa. Mudah-mudahan hakim di PK ini bisa menilai dengan adil, jangan sampai orang nggak bersalah dihukum seumur hidup. Kan kasihan kita, kecelakaannya apa, kejadiannya apa, diadunya apa. Kan sekarang kan banyak yang begitu. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah zaman yang dimotori oleh iblis dan terutama oleh setan-setan yang mereka ini condong kepada iblis. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian baginda Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita yang luar biasa yang bernama Siti Khadijah. Luar biasa. Ini bukan main-main bu istri ini. Siti Khadijah inilah orang yang pertama masuk Islam, orang yang pertama mensupport. Makanya istri itu bu, tidak ada sukses seorang suami tanpa ada istri yang hebat. Jadi kalau sekarang suami ibu jadi orang hebat, itu ibu yang punya jasa, ibu yang punya doa. Makanya support bu, punya suami itu jangan dijatuhkan mental dan semangatnya, disupport. Jadi suami sedang berusaha, doa banyakin, doa banyakin, segala keperluan suami siapin. Karena kan sebenarnya tugas istri itu bukan masak, bukan nyuci pakaian, bukan nyapu-nyapu, bukan, tugas istri bukan itu. Itu bukan tugas istri. Tugas istri itu cuma satu, berbakti pada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyapu, nyuruh masak, nyuruh ngecek, harus ikut, manut. Beda tuh. Jadi kalau ada orang bilang tugas istri nyapu, salah ya. Salah. Tugas istri itu adalah patuh kepada suami.
Ya harus mau. Suruh apapun yang taat kepada Allah, catatannya Bu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tapi kalau suami sudah memerintahkan sesuatu yang mengingkari, mengkhianati, mendurhakai Allah dan Rasulnya, wajib ditentang. Tentu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Jangan mentang-mentang Ustaz, pokoknya suami saya nggak benar, saya lawan. Nah, nggak boleh begitu juga. Tapi nasihati dengan baik, nasihati dengan cinta dan sayang. Enak tuh kalau semua didasari oleh cinta dan sayang. Boleh coba itu lagi dulu lagi zaman romantis sama suami. Baik kotor-kotor coklat tuh. Nggak ada kata salah Bu. Ya, maaf aja pasangan kita sedikit aja nyakitin, nggak apa-apa. Kalau sekarang Bu ya, maaf saja itu uang bulanan kurang dikit udah monyong bibir tuh. Kalau lagi romantis dulu mah kagak, biar saya yang ngalamin gitu kan. Kalau sekarang no way, pokoknya kurang tidak boleh, lebih yes. Nah itulah peranan ibu-ibu ini bagi suami itu sangat penting. Hebatnya seorang laki-laki karena di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Hebatnya seorang suami karena di belakangnya ada seorang istri yang hebat. Jadi ibu-ibu jadi istri yang hebat. Kalau ibu-ibu sudah hebat, maka insya Allah suaminya akan hebat. Benar Bu. Kalau coba maaf nih saya laki-laki suami nih Bu, kalau di rumah udah gitu Bu, semangatnya langsung luntur. Pulang ke rumah juga males. Ya, padahal kita itu kalau maaf sebagai laki-laki, kalau udah capek-capek itu harusnya pulang ke rumah itu jadi surga, jadi raja di rumah kita. Ini kebanyakan maaf saja, banyak bukan di sini, kagak di sini. Di sini mah insya Allah di sini. Suami pulang dimanjain, suami pulang disenyumin dengan manja, disambut dengan tutur sapa yang indah, disambut dengan senyum yang merekah, disediakan makanan dan minumannya, disediakan tempat istirahatnya, dibina bobokan, dilayani di dapur, di sumur, di kasur, dicemburin. Ini sudah ya Bu, insya Allah. Jadi kita ini, ibu-ibu ini punya peranan besar Bu. Bagi keberhasilan seorang suami, ibu punya peranan besar. Pak Ustaz, suami saya udah malas, udah ini, udah itu, udah enek. Nah, kita introspeksi. Pak Ustaz, suami saya jarang pulang. Kalau pulang juga gak bawa duit. Kenapa ya Pak Ustaz? Introspeksi dulu. Oh, jangan-jangan kita sebagai istri belum maksimal. Ya Bu, jadi kita melayani atau berbakti kepada suami, hakikatnya kita mengabdi kepada Allah. Jadi yang dilihat itu bukan suami, maaf suami udah hitam, gosong, pendek, jelek, bukan itu yang dilihatnya, tapi yang dilihat adalah Allah di depan mata kita. Apa yang dilakukan kepada suami kita tidak akan sedikit pun Allah lalai untuk mencatat sebagai amal kita. Maka enak melayani suami enak. Nah Siti Khadijah begitu. Siti Khadijah usianya lebih tua dari baginda Rasulullah. Rasulullah 25, beliau 40 tahun terpaut 15 tahun. Beliau menjadi ibu, menjadi istri, menjadi teman, menjadi sahabat. Ketika baginda Rasulullah pertama mendapatkan wahyu, apa yang diminta kepada istrinya? Jamiluni, selimuti istriku. Maka diselimuti dengan penuh rasa sayang, cinta kasih, dibiarkan menjadi tenang, tentram. Setelah tenang dan tentram, kemudian baru ditanya, ono opo ya habibi, ada apa kekasihku? Nah kalau kita jangan kebalik Bu. Ini laki baru datang, keringetnya muncul, udah ngos-ngosan, udah diberondong. Duitnya mana? Udah diberondong pertanyaan-pertanyaan yang bikin nyesek suami. Jangan Bu. Jadi kalau suami pulang, jangan diberondong kemangkelan ibu. Jadi suami datang jangan langsung diocekin tuh. Kan kadang-kadang kita baru di pintu buka aja dah. Oh, dari mana lu? Pulang jam segini. Bawa duit apa kagak? Aduh, suami udah langsung yang tadinya udah semangat pengen istirahat jadi gua balik lagi dapur. Begitu. Jadi contoh Siti Khadijah ketika baginda Rasulullah datang mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril dengan surat Al-Alaq-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Satu sama ini mendapatkan wahyu dari Allah dengan ditemui oleh makhluk yang mungkin asing, ya. Pada saat itu benar malaikat Jibril menampakkan diri sebagai seorang laki-laki, tapi kan masih asing. Tiba-tiba, ibu pernah lihat di Gua Hira, Bu? Gua Hira itu nggak begitu besar ya, Pak ya? Kecil Gua Hira itu. Tiba-tiba ada makhluk yang datang nggak dikenal, yang tiba-tiba mendekati dan mengucapkan Iqra, baca. Ya, kalau yang sudah berangkat umrah itu kecil. Gua Hira itu nggak begitu besar. Kalau di kita di Indonesia guanya itu kan lubang. Kalau kita mah ya, kalau kita kan lubang, biasanya di bukit ada lubang kayak lubang-lubang belut gitu kan. Nah kalau di Mekah itu bukan lubang, batu gede, tumpukan batu yang ada sela-selanya. Bukan misalnya maaf gunungnya di tengah-tengah dibobol, enggak. Kalau di Indonesia kan namanya gua itu dia tembus panjang gitu loh, ya terlihat. Kalau di Saudi itu nggak begitu, tapi dia batu-batu yang kemudian membuat lubang-lubang yang bisa kita masuki, termasuk Gua Hira, Gua Sur itu kan batu-batu kelompok. Nah, kita kembali. Jadi contoh Siti Khadijah Rasulullah berkeringat, bercucuran, kedinginan, ketakutan, kemudian zamiluni, selimuti saya ya istriku, maka diselimuti tentang, kemudian ditanya, baru diceritakan. Enak ceritanya juga. Kenapa ya sudah tenang? Nah kita kepada suami begitu, biarkan suami itu nyaman, tenang, baru ditanya, gimana tadi? Duh alhamdulillah ternyata dapat rezeki. Ya, pimpinan papa tadi merekomendasikan jabatan jadi manajer di perusahaan. Senang kita. Gitu. Jadi biarkan suami tenang, setelah tenang baru mau curhat boleh, mau curhat tentang anak kita. Kan ada tuh kisahnya tentang anaknya yang meninggal dulu kan. Ada dalam zaman Rasulullah, ada anaknya meninggal, suaminya pergi sedang usaha, anaknya tiba meninggal. Tidak dulu diceritakan tentang meninggalnya, tetapi dilayani dulu suaminya dengan sebaik-baiknya. Setelah suaminya puas, tenang, baru diceritakan. Karena itu begitu caranya. Itu diajarkan Siti Khadijah yang kemudian dicontoh oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW sekelumit cerita dari beliau lahir sampai kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai, itu siapa lagi? Ya sampai akhirnya bin Adam. Itu kalau diurut-urut bisa 100 bin sampai Adam alaihissalam. Karena sampai Adnan saja itu 21. Kemudian dari Adnan kepada Ibrahim itu 48 garisnya. Nah dari Ibrahim ke Adam itu 22 kurang lebih, yang dijelaskan oleh Syekh Mubarakfuri juga di dalam kitab yang biasa kita baca Al-Barjanji. Tapi kalau Al-Barjanji kan tidak sampai Nabi Adam ya disebutkan. Sering baca Al-Barjanji kan ya Bu? Jadi awal-awal kan diceritakan tentang masa baginda Nabi Muhammad SAW. Nah itulah sekelumit sejarah kecil Nabi Muhammad SAW yang harus kita tahu. Jangan sampai kagak tahu. Ditanya Nabi Muhammad siapa? Ya pokoknya Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Harus tahu setidaknya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Maka yang pertama adalah bersolawat, ya, banyakin solawatnya kan banyak. Solawat yang paling mudah apa? Solawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam.
Kalau yang terkenal selawat apa? Itu selawat pengobat. Tibil qulub, coba tibil qulub. 1, 2, 3. Ala sayyidina Muhammadil tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Nah itu diantaranya bisa sholawat nariyah, sholat tafriju, banyak sekali sholawat. Tapi yang paling simpel, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat semua. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dengan penuh keikhlasan, dan sampailah keselamatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Solawat itu apa? Solawat itu apa? Doa. Itu satu akar kata dengan sholat. Jadi orang bersolawat itu artinya mendoakan Nabi. Jadi Nabi itu butuh doa kita. Doa itu artinya memanjatkan doa kepada Allah, rahmat dan keselamatan kepada baginda Nabi. Ketika kita mendoakan Nabi, maka Nabi akan mendoakan kita. Itu maksudnya begitu. Jadi gini Bu, kalau saya memuji Ustazah Sana, Bu, Masya Allah, itu Ibu luar biasa kebaikan kedermawanannya Bu. Kira-kira Ibu akan memuji saya nggak nanti berikutnya? Jadi Pak Ustaz juga Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Ustaz juga akan menjadi berkah. Gitu kan, saling memuji. Nah itu yang diajarkan Allah kepada kita. Dengan kita bersolawat kepada Nabi, maka kita pun harus saling bersolawat di antara satu dengan yang lainnya. Saling mensupport, saling mendoakan. Maka kenapa dikatakan absus salam, tebarkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Itu maknanya begitu. Jadi kita kenapa bersolawat? Bersolawat itu kita mendoakan Nabi, memuji Nabi, maka Nabi akan balik memuji dan mendoakan kita. Nah kepada kita, bukan hanya untuk Nabi, tapi kita sesama manusia pun harus saling bersolawat, saling mendoakan. Ad-du'a bid-du'a, doa dengan doa kebaikan. Maka kenapa kita tiap bertemu assalamualaikum waalaikumsalam, itu doa bukan? Doa keselamatan bukan? Masya Allah, itu yang diajarkan. Itu Islam. Islam itu penuh dengan doa. Islam itu penuh dengan selamat. Makanya kalau ada umat Islam, maaf, jadi penjahat, jadi orang yang mengotori lingkungan, itu nggak benar Islamnya. Karena Islam itu harus bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Makanya begini dalam hukum. Ini kaidah. Ini sebuah teori di dalam hukum Islam. Jadi di dalam hukum Islam, segala sesuatu yang menzolimi diri kita, menzolimi orang lain, menzolimi hati kita, menzolimi hati orang lain, maka hukumnya haram. Ingat tuh. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi jiwa kita, bermanfaat bagi jiwa orang lain, maka pasti diperintahkan Allah. Itu kaidahnya gitu. Coba saya tanya, yang tadi sesuatu yang menzalimi, mencuri haram tidak? Mencuri dilarang tidak? Kenapa dilarang? Merugikan orang lain. Mabuk, minum minuman keras, itu minum sendiri, beli sendiri. Kenapa diharamkan? Kenapa alkohol? Karena merusak diri kita sendiri. Sekarang lagi pertanyaan, menyakiti orang lain, memfitnah, namimah, ghibah, yang orang lain tersakiti, kenapa dilarang? Karena yang disakiti. Kemudian sebaliknya,
ketika kita melakukan penyakitan terhadap diri kita dengan maaf, misalnya kita mengenal yang namanya cinta buta, ya kan? Cinta buta itu cinta yang berlebihan. Ya, kita cinta mati-matian, pokoknya udah deh, yang ada di depan mata nggak peduli, mau salah bener terus, itu dilarang. Bahkan maaf saja, kita makan yang halal ini dibeli dengan duit yang halal, tapi kita makannya berlebihan, dilarang nggak ada Allah? Dilarang. Kenapa? Karena menzalimi diri kita. Bahkan maaf saja, orang puasa ahli puasa, tapi dia puasa tidak memberikan hak badannya dengan melakukan puasa wisol, dilarang nggak mau? Dilarang, nggak boleh puasa wisol, nyambung tanpa buka puasa nggak boleh. Saya puasa 24 jam, dilarang oleh agama, nggak boleh, harus tetap berbuka baru nyambung. Itu jadi sesuatu yang menyakiti diri kita dan diri orang lain, hati kita hati orang lain, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, hati kita dan orang lain, maka dia akan diperintahkan. Sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Luar biasa, manfaatnya bagi kita dan orang lain. Ketika kita melaksanakannya secara pribadi, maka manfaatnya kepada pribadi kita. Coba dengan sholat, kita kira-kira sholat itu artinya kita sedang apa? Sedang berkomunikasi dengan Allah. Orang sholat itu artinya sedang menghadap Allah. Seolah-olah Allah itu ada di depan mata kita, dan kita bersimpuh memohon, memuji, bertasbih, dan memohon segala apa yang kita harapkan kepada Allah. Makanya doa itu ketika kita sholat itu khusyuklah dalam sholat, hadirkan Allah di depan mata kita. Ya Bu, Ibu pernah ikut upacara nggak dulu? Pernah ikut upacara nggak? Baris berbaris, ya kan? Di depan ada pengawasnya. Kita gatel aja mikir-mikir, ya. Nah kalau sholat itu begitu, jangan sholat ini mah garuk sini, goyang sini, goyang sana. Ada sholat juga begitu. Itu Allah melihatnya juga. Lu sholat mau ngapain? Ya bahkan dulu denger nggak itu menteri sosial dulu kan sempat marah-marah tuh ya. Gara-gara ada stafnya nggak bener upacaranya tuh kan, sampai disemperin, sampai maaf, dicaci maki. Gara-gara kagak bener, kagak memperhatikan. Risma aja marah, apalagi Allah. Kan logikanya begitu. Makanya kalau sedang sholat, kita benar-benar hadirkan Allah di depan mata kita. Bu, enak Bu kalau kita sholat, misalnya kita sholat sunnah ya. Kalau sholat yang wajib kan kita di sunnah diutamakan untuk berjamaah. Sholat tahajud, coba sholat tahajud di 2/3 malam, kita hadirkan Allah di depan mata kita. Bohong tuh kalau mata kita nggak ngalir air mata. Ya Bu, jadi kalau sholat tahajud nggak ngalir air mata, nih hatinya harus dilunakin dulu. Ya Pak Ustadz, saya sholat tahajud Pak Ustadz seminggu 3 kali, tapi kok susah banget keluar air mata, ngedoa kagak nangis juga, ini kenapa Pak Ustadz? Hatinya masih keras itu, maka perlu dimasukin ke dalam tempat penanam nasi biar lunak gitu. Artinya perlu dipanasin dengan apa? Banyak lihat-lihat ke bawah, banyak lihat-lihat orang yang miskin ke bawah, banyak lihat orang-orang yang melarang ke bawah. Jangan nanggadah mulu. Kalau kita sering melihat ke atas, maka kadang-kadang kita kurang syukurnya. Banyak ke bawah, ya Allah, alhamdulillah. Walaupun suami saya sekedar maaf gajinya pas-pasan, tapi alhamdulillah anak-anak sekolah makan gak kekurangan, ya Allah, alhamdulillah. Dibandingkan si fulana, ya Allah, itu rumahnya aja kontrak juga gak dibayar 3 bulan kontrakan. Ya Allah, itu kasihan, makannya aja sepiring itu beramai-ramai berentah. Syukur kita. Nah dari situ baru ketika kita sholat menghadap kepada Allah, panjatkan puji-pujian kepada Allah, lahirkan muhadasah kita, lahirkan tadzakur kita, lahirkan tafakur kita, hisab diri kita. Ini yang kadang-kadang nggak membuat air mata ngalir, nggak hisab. Karena Bu, kalau orang yang nggak bisa menangis ketika disebut nama Allah, orang yang tidak tergetar kulitnya ketika disebut nama Allah, berarti di hatinya ada penyakit. Hilangkan penyakit. Ya, maka upayakan Bu, jangan nangis bombay juga pura-pura dalam sedih. Ya Allah, jangan bayu. Tapi biarkan air mata itu mengalir dengan natural, dengan seiring hati kita. Maka lahirkan sholat itu dengan hati. Maka insya Allah itu yang didengar oleh Allah. Kenapa kemudian kita doa Pak Ustaz? Sholat saya rajin, doa saya tiap sholat, tapi kayaknya kok Allah nggak dengar doa saya.
Ini Allah maaf ya budek kali ya. Saya sudah doa nih, tapi kok nggak pernah dijabah oleh Allah. Doa saya minta duit yang banyak, tetap aja dia bulan segitu-gitu juga. Ini Allah gimana nih? Ini Allah nggak dengar apa? Nah, kalau kita mendapatkan kasus seperti itu dan doa kita tidak bisa diijabah oleh Allah, maka penyebabnya banyak faktor. Yang satu, lihat rezeki yang kita makan. Apakah makanan yang kita makan ini ada haramnya, ada sesuatu yang remeng-remengnya, atau halal dan thayyibah? Karena makanan yang kita makan ini bisa menjadi mahjub, hijab, menjadi pemberat doa kita naik ke langit. Jadi orang yang makan dari makanan yang haram, maka pada dasarnya dia menggantungkan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk tidak sampai kepada Allah. Maka hati-hati dengan makanan. Yang kedua, yang paling penting, yang membuat doa kita kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita sudah mati. Hati kita sudah mati. Jadi hatinya dipikirinnya, dipenuhi dengan pikirannya dunia aja, hitungan matematis aja. Habis sini nih kita mau pergi ke mall mana ya, mau beli tas branded apa ya, bajunya baju apa ya, emasnya berapa gram ya. Yang dipikirinnya dunia aja, dunia aja. Nah ini yang membuat hati kita mati. Oleh karenanya hati yang mati bisa menjadi sebab doa kita tidak dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke jauhan. Jadi sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, maka perbanyak sholawat. Utama sholawat ya Ustaz ya, luar biasa. Orang sakit dia membaca sholawat minimal 1000 kali dalam sakitnya, insya Allah disembuhkan dari penyakitnya. Jadi ketika sakit banyak sholawat. Ya, kalau nggak punya tasbih ya pakai jari. Coba sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus panjang sholat sepanjang kita sakit itu. Maka insya Allah dengan penuh keyakinan di antaranya kita bisa disembuhkan dari penyakit. Banyak hal-hal lain dengan sholawat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kedua, sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW adalah dengan menghidupkan sunnah Rasulullah. Ingat sunnah itu apa yang disebut dengan sunnah? Ma'udhifa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal fi'lin wa qaulin wa taqririn bahkan wasifatin. Jadi segala hal yang disandarkan kepada baginda Rasulullah, baik perbuatan, ucapan maupun sebuah pernyataan sikap maupun sifat baginda Rasulullah. Nah itulah disebut dengan sunnah. Itu Rasulullah seperti apa? Rasulullah ketika misalnya mau tidur, beliau melakukan apa? Oh Rasulullah dalam hadisnya kalau mau tidur baca muawwadzatayn, baca ayat kursi misalnya begitu, kemudian baru baca doa untuk tidur. Suka dibaca nggak tuh? Muawwadzatayn tahu nggak? Doa muawwadzatayn, An-Nas sama ya itu doa-doa yang kedua itu misalnya kita membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sama lagi bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Satu lagi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu alazim. Nanti disambung sama ayat kursi. Setelah beres ayat kursi, ditiupkan ke tangan, diusapkan ke seluruh badan sesampainya. Jangan dipaksa juga. Nggak usah, sesampainya saja. Maka kemudian baca bismika Allahumma ahya wa amut, ataupun dengan lafaz-lafaz yang berbeda nggak apa-apa. Intinya memohon perlindungan kepada Allah, menyebut nama Allah. Maka tidur, posisi tidur ya bagus. Kalau bisa ke kanan, jadi ke kanan. Tapi namanya tidur kan kadang nggak kontrol juga ya. Ya kadang-kadang harum.
minal yamin minasyimal, itu udah biasa. Kadang telentang, kadang juga ada yang sungsang, kadang-kadang berbalik tuh dari atas ke bawah. Itu udah biarin aja deh, misalnya itu udah nggak ada. Orang tidur namanya orang mati ya tuh. Orang tidur itu orang mati ya. Padahal karena mati itu ada dua, ada mati yang ruhnya kembali, ada mati yang tidak kembali. Jadi orang tidur itu ruhnya lepas dari raganya, tapi antara ruh dengan raga itu ibarat layang-layang masih ada benangnya ya lo. Jadi kalau ada benang tuh, jadi ketika itu masih bisa balik. Makanya hati-hati tuh kalau bangunin orang tidur. Ini suami lagi tidur, jangan diganggu, jangan dibangunin secara dadakan. Itu kalau dadakan dibangunin pasti dia akan sakit kepala ya. Anak kita dibangun dadakan dari kaki dulu, pelan-pelan, dari kaki dulu, karena ruh itu ketika dicabut itu dimulai dari kaki. Makanya bangun dari kaki ya, jangan dari kepala. Kalau kepala kaget ya, biarkan ruh itu ketika dibangunin pelan-pelan masuknya. Maka orang yang terbangun dengan terbangun pelan-pelan itu akan nyaman, badannya nggak sakit, kepalanya tidak pusing. Tapi kalau orang yang dibangunkan secara tiba-tiba itu pasti kepalanya sakit, kemudian badannya sakit-sakit. Itu memang begitu. Makanya hati-hati, harus cerdas kita ya, pelan-pelan terbangunin anak, terbangunin suami. Nah itu, jadi mari kita sama-sama sebagai bukti cinta kepada Allah adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kita ikuti. Tahajudnya ya, Rasulullah yang luar biasa ya, tidak pernah lepas dari 11 rakaat ya. Sholat malam qiyamul lailnya disebut witir, mau tahajud witir sebutannya buat sama-sama aja. Qiyamul lail itu di dalamnya tahajud, kalau bulan Ramadan yang namanya tarawih, atau di dalamnya ada witir, itu namanya qiyamul lail. Jadi jangan bingung tuh, Pak Ustadz qiyamul lail itu apa aja? Namanya menegakkan malam. Bisa dia sholatnya sholat tahajud, habis syaratnya harus tidur dulu. Jadi tahajud itu syaratnya tidur dulu. Kalau nggak tidur sholat apa? Ya bisa sholat mutlak, sholat witir disebutnya. Nah kalau di bulan Ramadan ba'da isya kita melaksanakan sholat tarawih. Itu namanya sunnah-sunnah. Hidupkan sunnah-sunnahnya di dalam ibadah ritual, ibadah sosial kita. Bagaimana Rasulullah kepada pasangannya, sebagaimana istri-istri Rasulullah bersikap kepada suaminya. Itu hidupkan sunnah-sunnahnya. Itu sebagai bukti kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi man ahabbani faqad ata'ani. Jadi orang yang mencintaiku maka dia berarti taat kepada. Man ata'ani faqad ahabbani. Barang siapa yang taat kepadaku, kata baginda Rasulullah, maka berarti dia cinta kepadaku. Ya Bu. Jadi yang pertama sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, yang pertama kenali dulu Rasulullah. Kenali dulu. Jadi ibu nanti jangan cuman dengerin telenovela, sinetron. Kali-kali ibu tuh kan punya handphone, ada YouTube di situ, maka buka kisah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang kan YouTube sudah di TV sudah bisa langsung connect YouTube ya Bu. Ibu di rumah saya juga tuh ada TV namanya Changhong, si Changhong tuh ya. Jadi saya langsung connect YouTube, internet ada, jadi tinggal nyetel aja tuh. Jadi mau apa aja kita setel bisa. Ya mau kita kisah-kisah tentang sholawat, mau ajab-ajab dangdut, bebas lah pokoknya mau-maunya. Nah, kita setel tuh kisah Nabi sambil masak, sambil dengerin, nggak apa-apa, nggak usah terlalu diseriusin. Tetapi yang penting yang kita tonton, yang kita dengar itu adalah sebuah kebaikan. Walaupun kita sambil masak kan bisa dengar kan, maka kita dengarkan. Itu istri saya di rumah gitu tuh, kalau masak itu sambil mendengarkan, diantaranya tausiah. Jadi nanti kalau nggak ngerti teriak, Bi, itu apa sih maksudnya? Kadang-kadang saya kalau ngerjain file itu teriak gitu. Nah kita menonton sesuatu yang baik. Kenali Rasulullah dengan melihat, mendengar, memahami kisah-kisah beliau dari mulai kecil sampai beliau wafat. Yang kedua adalah hidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka akan memupuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini adalah di 1446 Hijriah ya sekarang ya. Betul ya, kadang-kadang saya lupa 1447, pengen dilewat aja. 1446 Hijriah ini gak berasa tuh. Berarti kita kurang lebih hampir 1500. Karena Rasulullah itu kan ketika beliau berhijrah ke Madinah itu pada usia 53 tahun.
Karena kan 13 tahun di Mekah. Usia beliau diangkat jadi nabi kan 40 tahun. 40 tahun, 13 tahun di Mekah, jadi 40, jadi 53. Nah, kita bisa melihat begitu tuh. Jadi ketika dihitung masa hijrahnya kurang lebih ya sekarang dari semenjak lahir baginda Rasulullah dah kurang lebih 1500 tahun, 1500 tahun lamanya. Bukan waktu sebentar, Bu. Maka saya bilang tadi generasinya ke kita itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum binasibillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.